Atisa Dipamkara dan Suvarnatvipa Darmakirti. Mari berpikir cerdas dan simak kajian akademik ini. Bahwa leluhur kitalah yang mewarnai tanah India dan Tibet dipelopori oleh Atisa Dipamkara Srijnana. Beliau belajar di Nusantara. Atisa Dipamkara bukan membawa ajaran Buddhisme lalu disebarkan ke Nusantara, dan Palembang bukan pusat ajaran Buddha terdahulu, begitu juga Borobudur. Simak ini, Atisa Dipamkara Srijnana, asal Tibet, pergi ke Suvarnatvipa Indonesia terdahulu untuk belajar falsafah dasar utama leluhur kita, yaitu Dharmic original. Inilah Dharma, Dhamma, falsafah leluhur bangsa Nusantara, yang mewarnai India juga Tibet. Atisa Dipamkara Srijnana was born into royalty. His father was a king known as Kalyana Sri and his mother was Sri Prabhavati. Ia melakukan perjalanan ke Nusantara Suvarnatvipa, tinggal selama 12 tahun di sini lalu kembali ke India, meninggal di Nyetang, Tibet. Atisa Dipamkara Srijnana adalah nama asli, nama lainnya Otis Diponkor Srigan, tokoh penyebaran Mahayana dan Vajrayana gelombang kedua ke Tibet abad ke-11, terlahir dari Prabhavati Devi dan Sri Kalyan di tahun 980 Masehi. Pada tahun 1013 M, Atisa melakukan perjalanan bersama 125 orang berlayar mengarungi samudera dan badai menuju daerah yang disebut Boga, sebuah negeri yang pada waktu tertentu jika matahari tepat di atas kepala menghasilkan efek tanpa bayangan, adalah equinox. Hanya ada di situs Muara Takus, bukan Palembang atau Sri Lanka. Dari 21 pemuda yang dikirim, hampir semuanya meninggal dalam perjalanan dan hanya tertinggal 2 pemuda, Rinchen Zampo dan Lekshai, yang sudah menguasai bahasa Sanskerta. Sepulangnya 2 pemuda tersebut menyampaikan kepada raja bahwa yang tepat mengajar di Tibet adalah Atisa. Yesheo, guru master dari Tibet Barat, mengirim Atisa Dipamkara Srijnana pergi ke Suvarnatvipa untuk mempelajari dan menerjemahkan beberapa teks Sanskerta. Atisa Dipamkara Srijnana tinggal selama 12 tahun di Nusantara Suvarnatvipa, belajar kepada guru besar bernama Serlingpa Darmakirti atau Suvarnatvipa Darmakirti. Kembali ke negerinya, mengajar di Tibet selama 3 tahun dan wafat tahun 1054 di Nyetang, Tibet. Atisa adalah tokoh kunci dalam pendirian Mahayana Tibet. Dia menghidupkan Vajrayana di Tibet. Atisa ditabiskan ke dalam silsilah Mahasamgika pada usia 28 oleh Abbas Ilaraksita. Ia telah mempelajari hampir semua keilmuan Buddhisme dan non-Buddhis pada masanya, termasuk keilmuan Veda, ajaran-ajaran Wisnu, Siwa. Pertemuan Atisa Dipamkara Srijnana dengan guru Suvarnatvipa Darmakirti di Sumatera, Indonesia masa lalu. Utusan tamu menghadap dan berkata, "Petik 2. Mohon dengarkanlah kami, oh guru yang mulia, hari ini telah tiba." Dipamkara Srijnana dengan 102 pengikut mengarungi samudera luas selama 14 bulan. Kini ia ingin bertemu dengan guru. Guru Suvarnatvipa Darmakirti menjawab, "Alangkah mulianya, penguasa bumi telah datang. Alangkah mulianya, putra sang raja telah datang. Alangkah mulianya, tuan semua telah datang. Alangkah mulianya, pahlawan mulia telah datang. Alangkah mulianya, dia telah tiba dengan pengikutnya. Alangkah mulianya, telah mengatasi semua rintangan. Alangkah mulianya, dia telah datang dengan tulus hati. Oh, para murid, kenakanlah jubahmu dan siapkan salam untuk yang mulia." Dari kejauhan rombongan Atisa Dipamkara Srijnana sangat terkesan. Tak lama kemudian, 535 orang membawa 3 jubah dengan membawa kendi air suci, diiringi oleh 62 samanera dipimpin oleh guru Darmakirti Suvarnatvipa sendiri. Rombongan mereka yang telah ditabiskan 597 orang. Atisa Dipamkara Srijnana dan rombongannya spontan melakukan namaskara penuh menyambut guru Darmakirti Suvarnatvipa, dan sebaliknya rombongan guru Darmakirti Suvarnatvipa pun melakukan namaskara. Atisa Dipamkara Srijnana mempersembahkan banyak permata dan emas. Para pengikutnya juga mempersembahkan 1 koin emas untuk masing-masing siswanya guru Darmakirti Suvarnatvipa. Guru Darmakirti Suvarnatvipa mempersembahkan Buddha Rupang untuk Dipamkara, dan ia menetap di Istana Payung Perak di Suvarnatvipa selama 12 tahun. Selama di sini ia tidur di lantai, di ujung kaki tempat tidur gurunya sebagai tanda penghormatan murid kepada guru. Suvarnatvipa Darmakirti lahir dari keluarga Brahmin pada tahun 610 SM sampai dengan 520 SM di Sumatera. Darmakirti adalah keponakan Kumarila Batai 618 sampai 540 SM, hidup pada sistem kekeluargaan, matrilineal, kadatuan. Inilah guru dari Atisa Dipamkara asal Tibet yang belajar di sini 12 tahun dan kembali ke negerinya mengembangkan ajaran leluhur Nusantara di sana.
Sufarnatvipi Darmakirti sarjana keturunan leluhur yang kini terpublikasi dengan Sriwijaya, dahulu bernama Indodunia, lahir di Sufarnatvipa. Di sini dia melakukan proses pendidikan dan pembelajaran utamanya, Dharmik dan sains lainnya dari para master tingkat tingginya. Sebelum Diknaga meninggal, Darmakirti menerima penahbisan darinya. Dia adalah murid tokoh Dharmapala saat ia masih hidup. Dharmapala 670–580 SM lahir dalam keluarga bangsawan berasal dari Sufarnatvipa. Dia adalah murid Dharmadasa, menjadi pimpinan Nalada Bihar India. Dia adalah guru Darmakirti. Selama masa Darmakirti, Adi Sankara tahun 569–537 SM dalam sidang akademik pernah mengalahkan pendapat baru tentang Dharmik, yaitu tinjauan baru filosofis, Buddhism, di forum perdebatan para sarjana. Dia adalah salah satu pencetus pemikiran, logika filosofis, juga ahli teori ilmu yang utama, atomisme, yang menyatakan bahwa satu-satunya benda yang dianggap ada adalah keadaan kesadaran sesaat. Atisa di Pamkara Rijnana ia telah berguru ke 157 guru, namun setiap kali ia mendengar nama guru Darmakirti Sufarnatvipa kontan mengalir air matanya. Perhatikan catatan peziarah Tiongkok yang lainnya yang belajar ke Nusantara bukan membawa Buddhism, lalu disebarkan ke sini. Pada tahun 399–414 Fa Huan dalam perjalanan di Sufarnatvipa mencatat, mengikuti sungai Ponai, adalah sungai Panai, Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan, berjalan berputar, mengelilingi, tope, stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini, menara, telah didirikan. Pradaksina, Prasawiya, Tawaf di Muara Takus. Sungyun 518–521 mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Kesatrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 dengan gambar tope atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602–664 Hyun-sang mencatat apa yang dilihatnya di Sufarnatvipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Di tempat para imam, ada Sangharama yang dibangun. Di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Inilah lokasi yang dikunjungi Fahienten 399–414 dan Hyun-sang 602–664 Di lokasi tempat Atisa di Pamkara belajar, mencatat dan membawa pulang ajaran leluhur Nusantara ke negerinya. Di sebelah timur ada Sangharama dan di tengah-tengah hutan Amra adalah tembok fondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa Asga menyusun sastra yang disebut Hinyang Singkiau. Sebelah barat daya kota 8 atau 9 li adalah sebuah batu yang berdiam di naga. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari dan juga stupa para murid yang menderita penyakit. Dengan berdoa di sini kebanyakan disembuhkan. Hukum Sakaya menjadi punah. Ini akan menjadi wilayah terakhir di mana ia akan bertahan. Oleh karena itu dari yang tertinggi ke yang terendah semua yang memasuki perbatasan wilayah ini sangat terharu bahkan sampai menangis sebelum mereka kembali. Di sebelah timur laut tempat tinggal naga adalah hutan yang luas. Setelah melewati sekitar 700 li, kami menyeberangi sungai, dan menuju ke utara kami tiba di kota Kiasi Pulau Kasapura. Kota ini luasnya 10 li, penghuninya kaya dan bahagia. Di sisi kota adalah Sangharama tua, yang ada dinding pondasinya saja. Disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat. Di tempat para imam, ada Sangharama yang dibangun. Di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Dari selatan kota melanjutkan ke selatan 4 li, kami memasuki sebuah lembah yang terletak di antara 5 bukit, melingkari sepenuhnya seperti tembok. Ini adalah situs kota lama Raja Pinpo Solo. Perhatikan kata pada tulisan catatan yang dimaksudnya. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Lokasi yang dimaksud Hyun-sang adalah Equinox, hanya ada di situs Muara Takus. Stupa 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari.
adalah situs Muara Takus, di mana para Brahman melakukan ritual, pradaksina, prasawiya, tawaf, gerakan suci memutari objek. Dalam teks Pasca Veda, Mahabharata Udyoga Parva 108 Timur, digambarkan sebagai tanah air asal budaya, Veda, di mana pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Petik 2. Timur adalah Nusantara Indonesia terdahulu, lokasi di mana ajaran awal sebelum Veda dituliskan di India. Kapan, siapa dan di mana misionaris India yang datang dan masuk ke pelosok-pelosok negeri, hingga semua candi disebut berdasar ajaran yang terlahir dari India. Tapi leluhur kitalah yang pergi keluar Nusantara membawa ajarannya, Dharma, dan di luar Nusantara berkembang mendasari lahirnya ajaran lain yang kini ajaran itu dilabelkan di Candi Nusantara. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahman disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanism. Sebelum Veda dituliskan, mereka adalah kaum Saka. Para Aryan membawa ajarannya, Dharmik original, keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism jauh sebelum nama-nama yang tercatat di bawah ini pembawa Dharma ke tanah India, yaitu Dharmadasa 700-620 sm, Dharmapala 670-580 sm, Sanjaya Belataputa 6 sm, Sariputra 568-484 sm, Savarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm, ada dua nama dalam masa berbeda. Kumarila Batai 618-540 sm. Adi Sankara 569-537 sm. Krijanayasa, Dapuntahiam 5515 sm. Sangharama Pusat Pembelajaran, Dharma, di Savarnatvipa, bernama Dharmapala, Raja Pala Silsilah Shailendra Balaputra Dewa Savarnatvipa, membangun cabang di Bihar India, Nalada, 427 m. Sangharama Mahatupa di Jafatvipa Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Area, situs Muara Takus, di sini pernah berdiri pusat belajar falsafah dasar utama. Dharmik original, Dharma, Dhamma, yang tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali. Juga semua situs tidak berdasar pada salah satu dari dua agama India tapi mendasari tumbuhnya tiga agama di tanah India juga Tibet. Maka terbukti benar apa yang dilihat dan dicatat Xuanzang, Hiensang 602-664 m juga Ising 689-695 m yang tinggal selama 5 tahun, juga Atisa di Pamkara Ricnana tinggal dan belajar selama 12 tahun di sini. Di Savarnatvipa Sumatera Indonesia di pusat pembelajaran, Dharmik original, yang tergambar di Borobudur dan hingga kini tersimpan baik di Bali. Leluhur kitalah yang mewarnai tanah India dan Tibet dipelopori oleh Atisa di Pamkara Ricnana, leluhur Dalai Lama yang belajar di Nusantara. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.